Mana Mas beasiswanya? Di ini Mas, di Swedia. Masya Allah. Oh, sama Rahmanu berarti ya, kalau kenal Rahmanu. Siapa Mas? Rahmanu Hermawan, kalau kenal. Rahman Swedia Hermawan. juga dia. Hmm. Oh, Kalau mung- apa di mungkin Swedia juga. mungkin di kota lain MIPA kali ya. tapi. MIPA Oh, tapi iya, nggak tahu saya juga. Tapi dia udah di sana 7 tahun. oh wow. Teman dekat juga. Lagian dia Oh, S2, S3 juga. lagian. Ya, lagian dia. Semoga Mas, silakan. Iya Mas. Ya jadi ini eh, untuk keperluan ini Mas, tadi saya ada mata kuliah marketing communication ya. Terus Oke, kebetulan oke. salah satu case study-nya itu buat kelompok saya tuh terkait industri travel gitu. Oke, oke, Ya, siap. jadi mungkin buat awal-awal nih Mas, saya mau nih ya, buat biar ada konteksnya gitu. Boleh nggak Mas Tio cerita sedikit tentang perusahaan turnya ya? Kayak misalnya perusahaan turnya itu tentang apa, produknya apa gitu. Terus perannya Mas Tio di perusahaan tour travelnya itu seperti apa gitu. Oke, baik, baik. Ya, mungkin langsung aja Mas ya. Mungkin Ya, kayak formal nggak? Apa sambil formal apa formal? Monggo yang paling oh enak itu aja. Apa gimana? santai Mas, bebas ya. Ada ya, udah mungkin saya intinya untuk apa namanya ya, saya baru join Palawa. Benernya udah lama ya di dunia wisata itu ya, bangun-bangun desa wisata. Cuman emang fixnya join ke bisnis developmentnya Palawa Tour and Travel itu tahun lalu Mas, tahun lalu bulan September itu. Tapi Hmm. sebelum itu sudah sering bantuin Palawa secara freelance, sudah sering bantuin. Akhirnya kan tahun lalu karena memang apa namanya marketingnya saya pribadi bagus dan puncaknya tahun lalu saya apa ngelingin Palawan dengan beberapa perusahaan BUMN ya, dari Hmm. Pelindo terus Pertamina, jadi saya link-linkkan, jadi di situ saya akhirnya direkrut tuh jadi Head of Business Development-nya, BDSM lah istilahnya ya. Nah, Hmm. BDSM. Nah, Business Development Social and Marketing. Nah, terus Oh. Pak Lawatur ini udah berdiri sejak 2014, 2014 dari lama. Tapi saya baru kenal mereka 2018. 2018 Hmm. ya. Memang bisnisnya awalnya punya transport, Mas. Transport dulu. Awalnya Pak transport dulu, nyewa-nyewain mobil, ya kan? Nyewa-nyewain mobil, akhirnya pada nyewa-nyewain mobil itu mereka kita dapat gambaran tuh. Oh, ini bisa nih kita kalau ada tour and travel gitu. Nah, kita ada tour and travel dan pun apa namanya mencoba dan kita pasarnya pertama itu memang kita berbasis community base ya dari Hmm. link-link kita pribadi ya. Kalau misalnya Palawa tuh kuatnya di mana sih? Palawa kuatnya di UGM karena isinya anak UGM ya. Oh. Kami ada yang dari biologi, ada Mas Firas. Ownernya tuh ada Mas Anu sebenarnya, Mas Afri. Ya satunya di Hmm. biologi UGM, S2-nya nanti habis ini saya kasih ke mereka juga ke dia juga gak apa-apa Mas, ya. Oh ya Mas, boleh. Hmm. Owner ya S1 dia S1 biologi UGM, S2-nya di UI, nah, Hmm. Magister UI. Nah. Terus direkturnya namanya Mas Firas, Abdullah Firaswan. Itu apa namanya juga S1-nya biologi, direktur. Terus kemarin tahun lalu 2024 itu kami mengakuisisi Indo Travel Planner, salah satu IP apa IP yang cukup baik ya di dunia wisata DIY, di DIY dan di Oh. Pulau Jawa khususnya. Di DIY khususnya Pulau Jawa umumnya itu Indo Travel Planner. Kalau misalnya jenengan mau ngecek nanti bisa. Itu kami apa Palawatur and Travel mengurusi itu dan otomatis sekarang Hmm. semua kegiatan Palawatur and Travel itu namanya Indo Travel Planner itu ITP, kita sebutnya ITP seperti itu Mas. Seperti itu. Oh. Ya, dan memang kita banyak sekali trial and error ya karena memang sejak COVID itu menjamur lah wisata-wisata kayak ini ya. Mulai dari banyak loh yang BUMDes sampai BUMDes sekarang tuh juga udah mulai membuat turun travel gitu. Terus apa namanya ada activity-nya apa, terus ada macam-macam lah. Seperti turun travel kita udah mulai. Tapi ketika
membeli akuisisi ITP tahun lalu itu lebih fokus sih, karena udah ada timnya sendiri Mas. Ya, nah Mas Fajar Kulnadi itu direkturnya ITP seperti itu. Mas Hmm. Fajar saya, kalau saya pribadi itu lebih ke semua semua produknya Palawa Palawa Group itu kami yang megang apa, bukan kami yang megang tapi kami memasarkan semua produknya Palawa Group. Kita mulai dari Palawa Transport, Palawa Studio, kita punya Palawa Studio juga. Rencana besok kita mau buat beberapa studio live TikTok apa YouTube. Amikom sudah bersama sama kami. Terus yang ITP ini yang memang sebenarnya baru di kami, tapi karena core bisnisnya sama dengan Palawa Tour and Travel ya. Ya, dari nama ITP itu IP yang lebih enak ya buat Hmm. kita masuk kemana-mana. Jadi ya ITP ini menjadi apa ya saja bukan senjata apa produk brand utama kami untuk menembus tour and travel di Oh ya. pariwisatanya Jogja seperti itu Mas. Berarti kalau aku cek di ininya Mas di websitenya ya sama dari yang dijelasin Mas Tio tadi itu berarti produknya tuh rental mobil sama paket wisata ya Mas ya? Betul. Yang ya. Jadi kalau paket wisatanya di indotravelplanner.com, kalau yang kendaraannya di Palawatur gitu ya Mas ya? Betul, betul. Jadi memang Oh. kita apa dan itu kan memang itu terjadi ketika tahun lalu saya pribadi masuk udah kami buat dua brand itu kenapa karena ini kan bahasa apa marketing communication juga ya bagaimana segmentation and target positioningnya jelas. Ya, jadi kita untuk sebenarnya kalau mau yang agak pelayanannya agak lebih baik ya di Pala Tour and Travel Mas. Nah, Indi Travel Planner Oh. ini Indi Travel Planner ini biasa, ya, maksudnya standar paket-paketan biasa. Tapi kalau kita mau yang premium prestige itu di Palawa Tour and Travel. Nah, emang kita lagi menggodok satu brand baru namanya Palawa Prestige. Nah, itu Hmm. Palawa Prestige kita godok lagi untuk menengah ke atas. Bahkan ini kita merencanakan ada sewa helikopter. Seperti itu ada kita Oh. ada linknya. Kita ada linknya ke sana. Itu Mas. Oh. Berarti Palawa Prestige sebagai namanya. oh ya. Berarti Mas Tio sebagai head of business development itu tugasnya mimpin tim untuk dapetin klien B2B tadi ya Mas ya? Iya, ngelit-ngelit akuisisi. Tapi Ngeliat lebih itu. banyak memang link saya kan karena kebanyakan kerja di startup sama di dinas ya Mas ya. Saya pribadi ya. Iya. Pengalaman kerjanya kan di dinas ya. Jadi sama di startup jadi ya memang di dinas sih kita lebih banyak masuk sama di BUMN karena dulu sempat beberapa kali ada pengalaman di sana di tenaga ahli di Telkom, Telkom di Pertamina, di Petrokimia itu sih. Jadi emang ke sana sih lebih. Oh, oke. Ya, Ini kalau eh, ini kalau aku lihat di yang Indo Travel Planner kan ada paket-paket ininya ya Mas ya, kayak ya, private trip, ya. Bromo. Ini nih, Hmm. itu tuh eh pembuatan paketnya ini tuh murni dari Indo Travel Planner atau kerjasama sama lokal supplier gitu mungkin ada kayak guide lokal gitu yang Kita udah pasti kombinasi kolaborasi, Mas. Kita pasti kolaborasi karena memang hmm, itu udah lazim ya di wisata di Indonesia ya. Kita ya. kolaborasi dengan itu karena kalau semua dua sendiri cost-nya terlalu tinggi. Mas. Jadi memang collaboration is a key I think. Nah itu jadi memang kita pasti kolaborasi sama guide lokal dari sana. Jadi kadang-kadang kita ngadain siapa paling apa mau kasih pelayanan yang kita butuhkan itu permintaan calon klien apa kita gabungin dengan lokal supplier lokal vendor ya gitu kan lokal vendor lokal supplier gimana gitu kan Hmm. kita pasti kayak gitu apa pasti kayak gitu karena itu jauh lebih secara cost itu lebih enak lah buat kita dan juga lebih enak lagi ketika kita balik apa apa dari sana juga akan ada ini kita dari Jogja ada ini nih ada orang mau ke sini nih nah mau ke Bromo nanti kita saling pakai ITP aja itu sih mas. Oh, oke, oke. Ya. Berarti Ini ya Bromo ini eh, benar-benar kita apa lokal lokal sana lah lokal suppliernya sana yang memang kita deket apa udah deket sih udah makanya kita ini salah satu unggulan di Bromo ini pasti setiap bulan ada oh, berarti ya kerjasama sama lokal supplier di sana itu ya Mas ya. Tinggal di tuh kayak apa namanya? Ya diambil selisihnya gitu ya Mas ya. Ambil marginnya margin. berapa Ya. ya dan kita Oh, juga oke. kalau rugi
pasti ada ruginya mas. Oh gitu. Soalnya kadang-kadang kita kadang-kadang open trip kan, open trip kita target Oh, 20 orang, ternyata oh, cuman yang hadir 12 orang. Ya kadang-kadang 12 orang bisa kita pakai satu HS, satu mobil HS Toyota yang gede itu, terus kita ganti pakai satu Innova, satu Avanza kayak gitu kan. Nah, cara mainnya kan otak atiknya di situ mas biasanya. oh. Kalau ini Ya, mas misalnya mau bikin produk baru gitu atau mungkin ada lokal supplier baru gitu yang mungkin mau kerjasama sama Indo Travel Planner atau sama Alawator itu biasanya prosesnya itu eh, gimana mas pengambilan keputusan untuk menerima lokal supplier baru gitu? Apakah semuanya itu lewat Mas Tio gitu atau oh ada enggak. proses dari manajemennya itu gimana? Ya biasanya kalau kayak gitu, biasanya saya nih misalnya, misalnya ada ini terbaru ya, kemarin aja kemarin ada puskesmas pembantu satu Bodian gitu kan ya. Hmm. Dia minta, saya udah kasih, saya ini asesmen umum dulu lah, kebutuhannya berapa, orangnya berapa, tanggal berapa, permintaannya apa, terus apa namanya, travel itinerary-nya apa aja, itinerary-nya apa aja. Hmm. Nanti biasanya itu ketika sudah masuk ke hal yang sangat teknis sekali, itu kami minta ketemuan dan itu saya langsung ngasih battle coach-nya ke Mas Fajar, ITP. Nah, Itu kami ngobrol ownernya tadi teknis ya? Mas ya. Wah, apa direkturnya ITP, Oh, Indo Travel Planner. direkturnya. Oh, oke oke. Ya, jadi kayak personal kemudian nih ada gini-gini ya, butuh apa, buat apa gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya kan kalau saya udah punya jenis assessment umum yang pertama, nanti digodok akhirnya kita ada pasti outputnya adalah pertemuan pertama, adalah pertemuan dengan antara tim ITP dengan calon klien gitu aja. Hmm. Berarti Itu sih mas. kalau boleh saya rangkum, misalnya ada lokal supplier baru itu nanti asesmen pertamanya dari Mas Tio ya, kayak ada eh, tadi yang disebutkan kayak ada beberapa uji kelayakan produknya gitu ya, ya kan? Itu Mas Fajar, Mas Oh Fajar Mas ITP. Fajar, oh Mas Fajar, Ya oh oke, saya cuman asesmen awal aja. Mereka oh berapa ya, orang, misalnya Mas berapa orang, 100 orang, terus apa namanya, mau kemana kemana kemana, berapa hari, permintaan berapa itu apa udah menguasai. Tapi ketika udah masuk ke teknis, misalnya butuh berapa bus, butuh apa, butuh lokal supplier siapa aja, itu kita langsung nyerahin ke Mas Fajar. Karena dia apa, saya tuh mintanya babat alasnya saya nggak, babat alasnya oh kami ya, nyari apa, sales apa, kanvas canvassingnya kami lah, canvassingnya kami. Cuman ketika udah sampai teknis itu, ya udah nanti ada tim apa namanya dari Mas Fajar itu, dia punya sistem sendiri, berapa biaya kayak gitu. oh Gitu. oh ya Mas, ini tadi maksud saya misalnya ada lokal supplier baru gitu yang mau join misalnya dia Oh sama-sama ya, misalnya private trip ke Borobudur misalnya ya, dia ingin kerja sama The Travel Planner misalnya. Nah itu eh, proses pengambilan keputusannya apakah menerima supplier baru atau enggak itu gimana Mas kalau boleh tahu proses kita penerimaannya? adu itu aja sih Mas. Kita adu murah dan kita kontrol aja sih, kontrol kualitas aja. Oh, oke Apa, oke. ya itu dari Mas Fajar biasanya kita ada survei Mas. Kalau misalnya udah deal, deal nih, kita mau apa, mereka kebutuhannya sini, kita harus ada fase survei, kita bisa ke sana. Surveinya bisa Oh, pakai orang kepercayaan kita di sana, atau memang kita udah kenal orang, terus kita adu aja nih, diadu-adu. Lu misalnya bahasa Indonesia ya, lu bisa segini nggak? Ya, bisa segini, udah pakai ini hmm, segini, bisa nggak? Nah, kalau ada apa, dan biasanya biasanya juga kita bilang ada bisa segini. Jadi emang kita harus mencari yang, karena sekarang tuh pesaingnya banyak banget, Mas. Luar biasa pesaingnya. Dan ya, memang apa namanya, ITP itu salah satu yang kita pentingkan adalah puasnya puasnya si para para peserta yang mau wisata itu. Kita hmm, gimana cara kita punya outcome atau output yang bagus ketika habis evaluasi gitu. Ada oh, testimoni yang asik lah setelah evaluasi. Nah, hmm, memang kita selalu, memang kelihatannya kami memang berada di range yang memang,
karena kami mengutamakan kualitas, kadang agak tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau lokal supplier itu tidak memenuhi standar kualitas kami atau standar kualitas assessment yang dari calon pengguna user kami, gitu kan, end user kami, ya kami nggak pakai gitu. Meskipun dia lebih murah ya, karena kita nggak mau ngambil risiko gitu, Mas. Karena Oh, oke. bisnis jasa atau travel ini kan bisnis yang sangat all about service ya, quality service ya, gitu kan. Jadi Hmm. memang kita main di ranah itu. Nah, itu sih Oh, Mas. Misalnya ada satu label kita harus cek murah nih murah, oke, tapi kita harus tahu nih standarnya kita gimana dan ITP udah punya standar sendiri. Misalnya makan, kita udah nulis punya list restoran yang di Surabaya misalnya. Mau ke Malang, mau ke Bromo, kita harus cari restoran di Ngawi atau di Nganjuk atau Madiun atau Caruban itu yang enak. Nah, atau kita harus cari di rest area mana yang enak restorannya. Kita pasti nyoba gitu. oke, berarti kalau boleh saya simpulin tuh nanti kalau ada local supplier mau join tuh nanti keputusannya sama Mas Fajar sebagai direktur ya Mas ya. Terus Ya, Mas pertim Fajar Kakasol, itu. oh ya, Hmm. terus pertimbangannya yang pertama eh, kualitasnya ya, karena bisnis travel kan bisnis service ya. Terus yang Ya, kedua baru dari sisi eh, keuntungannya ya Mas ya. Maksudnya dalam segi finansial ya. Saya keuntungannya menarik atau enggak gitu ya. Betul iya ya Mas betul, ya? betul, betul sekali. Pertimbangannya dua itu. Betul. Oke, oke. Oke Mas, ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan ini ya Mas ya. Jadi di sini, di Swedia ini, yang jadi objek studi buat mata kuliahku itu ini ya. Jadi dia sebuah platform ya Mas ya. Buat booking experience gitu Mas travel. Kayak tadi ya mirip-mirip kayak ke Bromo, ke Borobudur gitu. Berapa hari gitu-gitu. Itu kelihatan nggak ya Mas? Aku screen share. Nah, saya cek dulu, Mas. Oh ya. Kelihatan? Aman? Kelihatan ya? Jadi ini saya Kelihatan, Mas. bukan, oke. Jadi ini saya bukan salesnya ya mas ya. Cuma sebagai student kayak butuh insight gitu. Kalau misalnya Ya, eh, buat mengembangkan platform ini terus. tuh yang dibutuhin tuh apa gitu. Nah, jadi eh, dia itu semacam platform yang menawarkan katalog online untuk paket-paket wisata experience gitu mas. Jadi kayak misalnya Oh iya, siap, siap. Mantap ya. ya kayak city tour Oke, ya, oke. terus snorkeling tour gitu-gitu. Nah, Toristi ini agen ya namanya ya. iya nih touristy for agents. Nah, jadi emang targetnya itu eh, travel planner atau travel agency kayak misalnya Palawatur gitu ya. Misalnya Oke. kalau pengen nambahin opsi opsi paket wisata misalnya Mas. Walaupun kan sekarang ini ya, kan posisinya di Indonesia ya. Cuma seandainya misalnya nih nanti eh, Palawatur berkembang segala macam ya. Terus mungkin butuh paket-paket wisata baru ya. Terus mungkin Iya. ada yang menawarkan turisti ya ke Mau banget ini. Palawator misalnya. Udah, saya udah, wah, mau banget saya. Ya. Jadi mungkin mungkin ya mungkin skenario-nya kayak misalnya oh ada yang mau sewa mobil gitu mungkin ya ke Helsinki misalnya. Terus nanti bisa jadi additional add-on gitu kayak misalnya oh mau nggak sekalian booking paket wisata di Helsinki misalnya ini gitu ya. Misalnya Cafe Jadi, Birhan, Facebook gitu. Terus nanti kalau dari turisti itu nanti komisinya untuk travel agent itu sekitar 20-30% dari harganya ini Mas. Itu nanti untuk travel agent gitu. model bisnisnya kayak gitu, Mas ya. Model bisnisnya kayak gitu ya. Bisnis modelnya kayak gitu ya. Iya, jadi ini dashboardnya, dashboard internal ya. Kalau misalnya nanti Palawatur misalnya jadi partner gitu. Jadi dia bisa punya dashboard internal seperti ini untuk cari paket-paket wisata gitu. Ini ada di ada di Kan, Indonesia juga. Misalnya. mantap. Nah, terus bisa juga
ada widgetnya gitu Mas. Jadi kayak semacam Oh ko- ya, I see. kode yang tahu widget ya Mas ya? Tahu tahu. Oh ya, Widget berarti tahu. saya nggak Ah, perlu sama. jelaskan deh. Saya jualan HP kok, Mas. Saya Oh jualan ya, HP, saya jualan laptop kok, siap aman. siap. Iya Aman, ya, aman, aman. iya ya. Ah, Iya, jadi Widget aman lah. jadi misalnya nanti Widget kalau saraf juga Palawa, saya pengalaman. iya, ya jadi misalnya Palawatur ada website gitu nanti bisa widget ini bisa ditaruh di halaman Iya, websitenya halaman misalnya. depannya. Ya, jadi orang bisa oh mungkin booking experience di sini gitu. Terus nanti setiap ada yang Hmm. booking itu dapat komisi yang tadi ya 25 sampai 30% gitu Oke. untuk Palawatur. Nah, mungkin yang mau saya tanyain ya dengan mungkin teknologi yang seperti ini, terus penawaran yang seperti ini, itu kira-kira kalau dari Palawator tuh lebih cenderung tertarik menggunakan turisti ya. Terus kalau misalnya tertarik, kira-kira yang bikin lebih tertarik itu karena mungkin sistem komisinya yang tadi 25-35% atau mungkin dari sisi teknologinya ya. Atau mungkin kalau misalnya nggak tertarik nih, itu kenapa gitu? Apakah mungkin komisinya terlalu kecil karena yang sekarang mungkin marginnya jauh lebih besar ya, atau mungkin ada alasan lain gitu Mas. Yang jelas, kami tuh Palator tuh salah satu tour and travel yang marginnya dikit, Mas. Bisa, cerita aku umpamakan aja. Oh, Apa ya. namanya, yang penting kita tuh, yang penting kita ada something new, ada something new, we can try it gitu. Jadi kita bisa coba gitu. Makanya saya ini kembali happy nih saya. Kalau ada kayak Hmm. gini bisa coba-coba lah. Karena kemarin kita udah ada Singapura, dulu kita sama Singapura tuh juga awalnya coba-coba. Karena malah salah satu yang penyewaan mobil di Singapura itu salah satu yang menjadi penunjang produk utama kami sih di ITP ya, Developer Planner Hmm. Singapura Hmm. itu. Terus ada Hong Kong juga sama dua itu. Jadi ada, sedangkan kan di Swedia ya itu bisa menjadi salah satu hal yang apa ya, kita apa nama membuka akses untuk kita ke sana gitu loh. Jadi kan kalau di sana ada Mas Adam, ya jadi enak kita ada sama di Singapura juga kita ada orang juga di sana. Orang sana akan lokal supplier lah istilahnya yang bisa akan memenuhi kebutuhan kita apa gitu. Itu kalau Hmm. Swedia belum ada dan ini menjadi satu yang apa ya, tertarik tertarik sekali. Kalau saya pribadi ya, saya tertarik sekali ya. Ya. Kalau tertarik sekali karena emang Skandinavia kan kita, apa namanya, belum belum ada yang Palawa, belum ada yang ke sana dan tiba-tiba dengan WA, WA saya dan mau ini luar biasa nih, ini kan bisa lah nanti kita next ini meeting sama Mas Fajar sama Mas Afli buat ngomongin next step-nya apa, follow up-nya apa dari ini itu sih Mas. Oke nih kalau dari saya pribadi sebagai Bustep ya, karena kita pengembangan Palawa tuh pakai apa ya, nggak terlalu cepat Mas, kita slow aja, slow, yang penting kita dapat klien, yang penting kita dapat rekanan. Nah itu jadi memang harus itu sih, kayak gitu, kita nggak mau terlalu cepat tumbuh tapi kita juga gimana cara menguatkan akarnya sesama gitu Mas. Ya. Oh, mungkin klarifikasi dikit Mas, ini saya bukan salesnya ini gitu. Cuma ini emang perusahaannya ada beneran gitu. Terus kebetulan dia Iya paham Pak. ya bermitra sama dosenku gitu buat jadiin ini case study buat tugas kuliah gitu. Aman aman. Nah, Tapi aman. tertarik sih Mas dengan Iya model sih. yang tadi, model bisnis 20% itu oke gitu, maksudnya oke gitu. Apalagi dia pakai kurs asing ya, itu lebih oke lagi. Lebih oke lagi gitu, kalau misalnya dari kami pribadi ya, kalau Ya. saya lihat ya, karena apa ya, kurs asing kan lebih enak lah dimainin Mas. Kayak saya misalnya saya pribadi aja, maksudnya di luar Palawai Ya. jual lisensi ori deh, Office original dari Singapura, saya jual pakai dolar itu lebih asik gitu. Harganya jadi Hmm. lebih kelihatan murah daripada pakai rupiah. Kita jual $10 misalnya, salah 150.000 itu jauh lebih cepat laku daripada kita jual harga 150.000. Ini serius. Padahal 150.000 mas $10 mahalan $10 gitu kan. Gitu aja. Iya simpelnya kayak gitu ya. Kalau kayak gini kan saya juga enak. Pada nonton, oh ini lebih enak, lebih enak. Sama. Sih mas. Oke, Mas. Berarti kalau boleh saya simpulin itu berarti
tertarik ya Mas ya buat nyoba pakai terus ini, terutama dari sisi eh finance-nya ya, karena eh, marginnya yang tadi commission Udah bisa ya, split-nya udah bisa ya dua ya, puluh lima sampai bisa tiga puluh bisa. persen tuh berarti dianggap sehat ya Mas ya buat Mas Tio gitu kalau misalnya pakai ini dapat komisi sebesar itu ya. Jadi nggak terlalu Wah, kecil ya. kecil loh Mas tuh, sering. Bisa apa? Rata-rata di Jogja tuh ya segitu, sama 10 sampai 20 lah. Yang nyentuh di atas Oh, 20 tuh jarang. Bahkan marginnya oh, kami itu kadang-kadang cuma 10%, Mas. oh, Kadang-kadang serius ini. Ya, karena saking banyaknya pesaing ya. Karena kan oh, ya, ya, kita ya. punya tour and travel di kota wisata ya. Hmm, Red Ocean. Kan ada Blue Ocean, ada Red Ocean ya. Nah, itu ya. Red Ocean sekali di Jogja itu, Mas. Jogja kan kalau Hmm. mendang-mendingnya banyak. Nah, itu, aduh, itu is really, really astonishing, I think. And challenging. Itu. Oh, Dan emang kalau oke. bagian Bapak Talas ini bagian saya. Jadi kalau misalnya nyari klien, oke deh, coba aja yuk langsung gas gitu kan. Nah, Hmm, perkara jadi apa enggak, maksudnya dalam artian kita nyoba hasilnya gimana kita coba dulu. Itu kita oke. coba dulu aja. Nanti itu karakternya kami untuk terus coba lah. Ya kalau gagal Hmm, kita coba lagi cari lain, cari formulasi yang enak lagi gimana. Baca ada yang salah di bagian ini. Nah, memang kelemahannya kami jujur ya, bilang kelemahan kami malah kecepatan. Karena kami belum mas, delegasi wewenangnya kita belum terlalu percaya ke orang yang apa ya, gak kita kenal. Gitu. hmm, Nah, jadi misalnya kayak di Singapura, kita udah ada Mas ini deh, Mas Steve sama Mas siapa gitu lah itu. hmm, Steve sama si Mr. apa, Mr. Smith sama Mr. Aryu gitu kan. Nah, kita dua itu terus. Jadi ketika ada lokal supplier baru, kita kalau dari saya langsung coba aja dulu. Tapi kalau yang dari lain tuh mereka karena tadi ya, it's all about ya. service quality ya. Nah, gitu. Jadi kadang mereka agak ragu agak apa ya. Kalau misalnya pakai yang baru, kayak Mas Rio ini baru. Mas Steve Hmm, itu kan lama. Mas Rio ini kita baru sekitar setengah tahun. Tapi akhirnya kita ke sana buat mastiin kualitasnya sama dan sesuai kita itu. Apa nah, nggak apa-apa kita rugi rugi di awal itu nggak apa-apa, tapi jelas kita nanti ke depannya bisa ada dua opsi nih, kita dapat Mas Rio opsi tambahan selain Mas Steve, bisa aduan harga, dapatlah harga yang lebih efisien dan enak buat kita. Mungkin rugi di awal nggak apa-apa lah, tapi ya akhirnya kan terbayarkan nih sekarang kita bisa pilih antara dua itu sama nih kayak di kan itu jadi replikasi ke tempat lain, ke Eropa mau kayak gini pakai turistik, ya udah kita harus cari tahu apa ini kualitinya. Apalagi ini kan pengalaman nol banget ya kami ya. Dan kita butuh ya, lokal supplier pasti pasti karena kan itu pasar baru ya. Dapat alas ya. sudah kalau bahasa bahasa lain itu dapat alas gitu. Bahasa saya mas dapat alas gitu. Itu sih. Oke. Kalau misalnya nih Mas jadi mengadopsi ini ya di Indo Travel Planner gitu, terus mungkin nanti eh, paket-paketnya sini juga nanti kan muncul di sini ya kalau misalnya pakai widgetnya gitu. Itu kira-kira untuk timnya yang berhubungan langsung sama customer itu, kalau menurut Mas Tio kira-kira bakal kesulitan nggak pakai ini gitu. Jadi kan kalau ini ya kalau saya mau kasih lihat flow-nya ya. Jadi di sini kita bisa filter lokasi gitu misalnya Hmm. Indonesia, terus ini ada kategorinya, kategorinya apa, terus price harganya, Oke. durasi segala macam. Terus misalnya Kita ya, terus misalnya ke sini anggap ke sini ya, East Bali gitu. Terus oke. tinggal pilih berapa orang, tanggal, terus ya udah langsung book gitu. Nanti bakal langsung terbooking sama lokal suppliernya yang bertanggung jawab untuk paket ini gitu. Nah, itu Oke, kira-kira I see. adopsinya aman nggak untuk tim yang di bawah gitu, yang berhubungan langsung sama customer Tinggal anu sih atau mas, apa ya. kayak kode unik mas, kode unik aja sih, kode unik Hmm. aja sih. Yang jadi misalnya itu apa, apapun itu kalau dia pakai kode uniknya dia, kita bisa ketahuan tuh eh, ini siapa misalnya, Oh, oke, oke. kode unik apa ya kalau bahasanya di kode kuponnya gimana lah,
kode Oh apa ya? ya, Saya lupa bahasa startupnya atau apa saya lupa. Tapi kode kalau kalau saya bilang kode uniknya itu ya udah kupon uniknya itu kan kalau Palawas gini misalnya Pak, kayak kita vouchernya marketplace ya, Palawas 100 apa berapa dapat cashback. Nah, itu yang kita harus hitung ulang di situ gitu. oke. Kira-kira butuh training apa nggak Mas buat agent-agentnya yang berhubungan sama customer gitu tentang cara eh, Pasti pakainya harus mungkin. harus Oh, harus harus ya. karena pertama kan jujur ya di Palawa itu yang ini apa can understand about Inggris atau apa dan language itu cukup sedikit ya di Palawa Hmm, ya. Ya mungkin oke. beberapa yang native bisa, tapi kalau yang aktif itu kan sangat sedikit gitu. Kalau misalnya kayak gini is oke lah. Tapi kalau misalnya nanti harus ada apa namanya harus ada pelatihan yang wajib sih mas. Karena semua itu Oh, kan butuh kebiasaan tuh. Itu aja. oke. Oke. Ih, anggaplah kalau misalnya bahasa bukan halangan ya Mas ya. Anggaplah misalnya Hmm, ini nanti bisa settingan bahasanya bisa diubah misalnya ke bahasa Indonesia gitu. Itu kan berarti tetap butuh pelatihan ya Mas ya dari tim internal turisti buat pasti eh, pasti. agennya Palawator ya misalnya jadi berpartner gitu. Ya karena kita produk knowledge itu penting ya mas ya. Jadi Oke, oke. dalam sebuah kita memahami produk baik produk eh, kita tidak apapun produk lain itu kan produk knowledge itu sangat penting ya. Produk knowledge kan ini kan membutuhkan banyak hal ya. Salah satunya SOP-nya gimana, flow-nya tadi gimana, ya kan bisnis flow-nya gimana. Jadi kita bisa tahu lah apa what we will do lah setelah ini, what we will do setelah itu monggo itu. Oke, oke. Sama tadi butuh itu ya misalnya kayak semacam mungkin lebih ke akses unik ya untuk tiap-tiap agennya gitu ya Mas ya. Jadi mungkin Ya tahu itu nanti. ya, Hmm, ya itu masalah di Palawan mas. Jadi itu masalah belum terpecahkan. Saya jujur ya, sebenarnya awalnya saya diminta jadi konsultan kan di sana. ya. Akhirnya kan direkrut sama mereka dan akhirnya membenahi beberapa hal terutama untuk pemasaran mereka ya kenapa karena mereka kan masih jarang berani saya yang hal simpel aja deh share di WA aja share di WA story dulu saya bilang. Tak wajibin share di semua direksi Palawa wajib share di WA story setiap hari Senin Selasa apa Senin Rabu Jumat awalnya kayak gitu sekarang alhamdulillah udah tiap hari jadi hal-hal sepele apa hal-hal kecil kayak gitu yang untuk mengkomunikasikan brand itu kan belum ada mereka akhirnya kita Hmm. coba kayak itu tapi kondisinya kalau di Palawa itu tadi untuk apa namanya pengaplikasian hal kayak gitu tuh cukup lambat kalau saya. Hmm. Karena kenapa? Karena mereka itu takut sekali misal kolaborasi. Mungkin saya nggak tahu ya ada trauma apa di antara mereka ya. Karena saya kan baru setahun bergabung dan sampai sekarang masih berposisi sebagai head of business development sebagai konsultan untuk manajerial mereka. Itu. Hmm. Saya bilang kalau misalnya kalian nggak apa namanya kecepatan mereka untuk eksekusi sebuah kebijakan itu lama mas. Hmm. Ya, padahal kan kita sebagai kami ya di POV-nya POV-nya head of business development BDSM itu kita butuh speed dan kita sudah kayak gini deh masalah kemarin saya udah deal nih sama salah satu apotik dia mau ada wisata untuk 27 orang ya misalnya Hmm. salah satu contoh saya minta rapat ayo dong rapat tanggal 11 10 Desember misalnya besok nih saya minta udah dari hari Sabtu itu rapat tanggal 10 Desember tapi nyatanya memang karena tadi kepercayaan mereka terhadap orang yang PIC ya person in charge atau project manager ya setiap tour travel kita menjadi PM ya itu kan itu aja maunya itu Hmm. aja jadi ketika mereka memang ada kita head of business development punya beberapa channel channel distribution channel marketing yang enak gitu kan dan mau itu kita kesulitannya gitu jadi istilahnya kalau di dunia teknologi itu Oh ya. bottleneck ya kita punya banyak channel tapi dia untuk eksekusi dia menyempit kayak botol tuh mas
kayak gitu. Hmm. Jadi kita kayak gitu dan memang di situ kelemahannya para token travel. Kalau misalnya saya secara pribadi cara bilang ketika kalau saya sih pakai aplikasi ini apa sorry platform ini sih oke oke aja. Ini oke nih. Toh juga marginnya lumayan 20% itu sangat lumayan lah. Itu sangat lumayan Oh, sekali buat kami. Ya itu udah sangat baik. Gimana caranya eksekusi kecepatan eksekusi untuk menggunakannya dan pelatihannya ini yang memang harus benar-benar gitu. Karena memang di sana tuh di Palawa secara struktur itu memang A B C D cuman memang ketika memang kita kayak Mas Tio bisa ini nggak apa kita ada driver yang sakit nih. Nah, tiba-tiba saya gantiin drivernya dalam kota boleh deh Mas ya dalam kota. oh, Kayak itu Mas. Nah, jadi masih cara eh, apa namanya kelembagaan ya kelembagaan organisasinya itu masih butuh banyak belajar. Nah, sekarang kan memang udah mulai keberanian mereka akuisisi Indo Travel Planner dan buat tim sendiri Indo Travel Planner itu patut diacungi jempol. Karena timnya Palator Travel sama Indo Travel Planner itu sekarang beda. Karena hmm. segmennya beda. Nah, kalau misalnya mau itu dimasukin, masuk ke Indo Travel Planner, Mas. Mas Fajar Oh, saya itu. oke. Itu lebih eksekusi untuk teknologinya jauh lebih cepat. Kayak kami Hmm. lihat. Ya, ada misalnya ada Mas Mufid juga. Mas Mufid itu cukup ahli di bidang informatika ya, teknologi informatika. Dan saya rasa ketika disuguhin kayak gini, wah dia tuh mas, ayo gas gas gas, dan kayak gitu, dia seneng, happy dia. Saya juga happy nih, lihat udah ada bayangan sih, bener ya. Oke. Oh ya, maaf Mas, ini kan tinggal 1 menit lagi ya. Mungkin aku Aman, ada pertanyaan terakhir nih. Kan tadi katanya butuh training ya untuk bisa pakainya gitu untuk agen-agennya. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke kalau menurut Mas Tio nih, kira-kira bentuk pelatihan yang efektif buat timnya itu seperti apa gitu? Apakah bisa pakai video-video pendek rekaman gitu ya? Mungkin kayak tutorial yang itu nanti bisa diakses kapan bisa, aja bisa, sama timnya? bisa, Atau mungkin bisa, mau live onboardingnya live gitu? Mungkin nanti live sama tim internet turisti, jadi nanti diajarin step by step, terus nanti bisa tanya langsung gitu. Atau mungkin ada kepikiran tipe pelatihan yang lain gitu. kalau ITP bisa mas itu pakai video tutorial, kita udah biasa, ITP. Oh, oke, oke. ITP orang-orangnya sangat open dengan teknologi ya, Hmm, sangat-sangat mau belajar. Open itu sih, tapi kalau ya kalau travel belum dulu. Kalau ITP oke, oke karena Mas Fajar, Mas Mufid itu orang-orang yang tengah teknologi itu dia mau mengakomodir dengan cepat seperti itu. oke, berarti rekaman aman ya Mas ya? Video rekaman tutorial gitu ya? Wah aman sekali. Nah, mereka udah terbiasa dengan itu. Gitu. Oke, oke. Oke Mas Tio, makasih ya. Ini waktunya udah habis karena saya pakai yang free kebetulan. Jadi Aman, aman. makasih banget dan mau ngeluangin waktunya malam-malam di Indonesia. Harusnya istirahat, tapi saya Saya mau ronda recokin. mas jadi aman Oh, mas. Mau ronda jam 11 jadi aman mas. Jadi soalnya sisa malam aja lah. Saya Selasa malam oke. pasti masih ronda saya. Itu. Oh, oke, oke. Siap, siap. Masih lama. Siap mas. Apa?